Banyak sekali tindakan menyimpang yang terjadi di sekitar kita, mulai dari kejahatan kecil hingga kejahatan besar. Banyak kejahatan yang kita anggap sepele, namun memiliki dampak yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat sekitar. Salah satunya adalah tindak korupsi. Korupsi adalah tindakan yang merugikan banyak orang. Banyak orang yang haknya diambil dari kejahatan ini. Sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dapat dirampas dengan mudah tanpa sepengetahuan orang tersebut dengan tindakan korupsi ini. Mengutip dari buku yang berjudul Anti Korupsi. Kata korupsi berasal dari kata corruptio atau corruptus dari bahasa Latin, yaitu keadaan yang adil, benar, dan jujur menjadi sebaliknya. Kata corruptio memiliki kata kerja corrumper yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok. Istilah ini digunakan di berbagai negara untuk menggambarkan tindakan atau keadaan yang tidak bermoral. Korupsi seringkali terkait dengan ketidakjujuran di bidang keuangan. Secara harfiah, korupsi merujuk pada penyimpangan dari nilai-nilai suci serta ucapan yang merendahkan atau memfitnah. Dalam konteks bahasa Indonesia, korupsi dapat disimpulkan sebagai perbuatan buruk, seperti penggelapan uang atau penerimaan suap. Dalam hal ini, korupsi diartikan sebagai tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi suatu jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi, seperti perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan tingkah laku pribadi. Definisi korupsi ini lebih mengarah pada tingkah laku politik, karena menyangkut penyimpangan jabatan negara. Menurut pendapat ahli, Klitgaard mengartikan korupsi, behavior which deviates from the formal duties of a public role because of private regarding, like personal, close family, private clique, pecuniary of status gains, or violates rule against the exercise of certain types of private regarding influence. Hal senada disampaikan oleh Johnston yang mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan peran dan sumber daya publik atau penggunaan bentuk pengaruh politik yang tidak terlegitimasi, yang dilakukan oleh pihak publik maupun swasta. Sehingga dapat dikatakan bahwa korupsi adalah perbuatan yang kejam, buruk, dan merugikan kehidupan masyarakat. Setiap orang memiliki potensi untuk melakukan korupsi, kapan saja dan di mana saja. Di dunia ini, banyak orang yang mudah tergiur oleh kekayaan. Anggapan bahwa kekayaan merupakan tanda kesuksesan membuat banyak orang mengejarnya tanpa memikirkan cara mendapatkannya. Kekayaan bisa diperoleh melalui kerja keras dan usaha yang halal, namun di sisi lain, bisa juga didapatkan melalui praktik korupsi secara bersama-sama. Menurut Trikaryati, bahwa sebab-sebab manusia terdorong untuk melakukan korupsi yaitu sifat tamak manusia, sifat rakus atau tamak yang dimiliki oleh manusia. Pada sifat rakus, artinya manusia tidak mudah puas dengan apa yang dimilikinya saat ini, cenderung merasa kurang dengan apa yang dimiliki, dan hal tersebut akan mendorong manusia tersebut untuk melakukan korupsi. Korupsi seringkali disebabkan oleh lemahnya kualitas pemerintahan yang berdampak negatif pada investasi dan pertumbuhan ekonomi. Penyalahgunaan kekuasaan terjadi ketika individu di posisi otoritas merasa tidak diawasi, mendorong mereka untuk mencari keuntungan pribadi yang merugikan kepentingan publik. Ketidaktransparan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan anggaran memperburuk situasi ini, memudahkan praktik korupsi. Rendahnya etika dalam masyarakat dan kurangnya penegakan hukum memberikan rasa aman bagi pelaku korupsi, menciptakan siklus yang sulit diputus. Selain itu, kondisi ekonomi yang buruk dapat memaksa individu untuk melakukan korupsi sebagai cara bertahan hidup. Semua faktor ini saling berinteraksi, menciptakan lingkungan subur bagi korupsi yang merusak kepercayaan publik dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penanganan masalah ini harus dilakukan secara menyeluruh untuk efektivitas pencegahan. Korupsi dapat menimbulkan berbagai dampak negatif,
termasuk ketidaksetaraan ekonomi, pelayanan publik yang buruk, dan kerugian kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan hukum. Korupsi juga dapat menghambat pembangunan sosial, mengurangi akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta memperburuk kondisi kemiskinan. Mengutip dari jurnal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, korupsi memberikan dampak negatif yang sangat merusak terhadap masyarakat dan negara, dimulai dari fondasi ekonomi yang terancam akibat penyalahgunaan dana publik. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat seringkali dialokasikan untuk kepentingan pribadi, mengakibatkan pertumbuhan ekonomi terhambat dan menciptakan ketidaksetaraan yang semakin besar di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Selain itu, sektor pendidikan dan kesehatan juga tidak luput dari praktik korupsi, di mana anggaran yang seharusnya ditunjukkan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan sering disalahgunakan. Akibatnya, kualitas sumber daya manusia menurun dan taraf kesehatan masyarakat terganggu, menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus. Korupsi juga menghancurkan keadilan sosial dengan menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap pelayanan publik. Masyarakat yang kurang mampu seringkali menjadi korban utama, sementara elit koruptor menikmati fasilitas dan keistimewaan tanpa batas, yang pada gilirannya mengancam prinsip-prinsip keadilan sosial yang seharusnya menjadi landasan negara. Selain itu, tindakan korupsi yang merajalela menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Citra negatif yang terbentuk terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga publik menggerus fondasi kepercayaan yang sangat penting dalam menjaga stabilitas negara. Oleh karena itu, untuk memberantas korupsi, diperlukan tindakan yang intensif dan berkesinambungan dari semua lapisan masyarakat. Pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab lembaga penegak hukum, tetapi juga memerlukan peran aktif masyarakat, media, dan sektor bisnis, sehingga upaya ini dapat dilakukan secara kolektif dan efektif demi terciptanya masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Korupsi bukan hanya suatu kejahatan kecil dan tidak bisa dianggap sebagai hal yang lumrah terjadi di masyarakat. Tindak pidana korupsi ini merupakan suatu kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime yang berdampak ke masyarakat. Dikutip dari pidato sambutan Presiden Joko Widodo pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2021, menurutnya, kita semua menyadari bahwa korupsi merupakan extraordinary crime yang mempunyai dampak luar biasa. Oleh sebab itu, harus ditangani secara extraordinary juga. Upaya pencegahan dan penanganan korupsi harus dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan untuk membentuk masyarakat yang bersih dan berintegritas. Pencegahan dapat dimulai dengan memberikan edukasi anti korupsi sejak usia dini, baik di lingkungan keluarga, pendidikan formal, maupun masyarakat luas. Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang dampak negatif dari korupsi, serta pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan keterbukaan dalam pengelolaan pemerintahan dengan menyediakan informasi publik yang transparan dan mudah diakses, sehingga masyarakat dapat berperan serta dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Sementara itu, penanganan korupsi perlu disertai dengan penegakan hukum yang adil dan tegas tanpa pengecualian. Diperlukan pemberian sanksi yang berat untuk memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi, baik di kalangan pejabat tinggi maupun pegawai negeri. Penanganan korupsi juga perlu memperhatikan upaya pemulihan kerugian negara dan pengembalian aset yang diselewengkan, agar dana publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat bisa kembali dimanfaatkan dengan baik. Kolaborasi antara penegak hukum, lembaga peradilan, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan penanganan yang efektif.